Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajwan Ubaidillah. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dengan nomor NIM 250201089. Saya akan membahas objek dan hubungan hukum. Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia, sehingga dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat, ada norma hukum, ubi, prioritas IPSWIS. Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keseluruhan martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, secara hakiki, hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal tersebut menunjukkan pada hakikatnya para penegak hukum, hakim dan komisi pemberantas korupsi, jaksa dan notaris dan polisi adalah pembela kebenaran dan keadilan, sehingga para penegak hukum harus menjalankan dengan etika baik dan ikhlas, sehingga profesi hukum merupakan profesi terhormat dan luhur. Oleh karena itu, mulia dan terhormatnya profesional hukum sudah semestinya merasakan profesi sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidup untuk melayani sesama di bidang hukum. Akan tetapi ironisnya, para profesi hukum kurang memiliki kesadaran dan kepedulian sosial. Hal ini dapat dilihat para pakar hukum menjadi orang-orang sewaan yang dibayar mahal oleh pelayan yang diberikan pada orang-orang yang berduit saja. Theo Huisberg menuliskan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para profesional, antara lain: 1. Sikap kemanusiaan agar tidak menanggap isu hukum hanya secara formal, tetapi selalu mendahulukan hukum secara material dengan mengutamakan penghormatan pada hak asasi manusia. 2. Sikap keadilan untuk menentukan apa yang layak bagi masyarakat dan terjamin rasa keadilan. 3. Sikap kepatuhan dalam mempertimbangkan apa yang sungguh-sungguh adil dalam suatu perkara. 4. Sikap jujur agar tidak ikut-ikutan dalam mafia peradilan. Oke, kita masuk di pembahasan hukum. Hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam konteks hukum. Subjek hukum mengacu dua kategori utama manusia, yaitu manusia individu dianggap sebagai subjek hukum karena memiliki hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hukum. Manusia dianggap sebagai subjek hukum lahir hingga meninggal. Bahkan anak yang dalam kandungan dianggap telah lahir jika kepentingannya menghendaki. Badan hukum. Organisasi badan hukum adalah organisasi perkumpulan yang diakui oleh hukum sebagai etik yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Badan hukum dapat bertindak di dalam lalu lintas hukum seperti halnya manusia. Contoh badan hukum meliputi badan hukum negara, pemerintah daerah, kementerian, lembaga negara, dan BUMN. Persoalan terbatas: PT, koperasi, yayasan, Kementerial, Kemenhub, CV, dan lain-lain. Dalam hukum Indonesia, subjek hukum didasarkan pada beberapa aturan yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 dan KUHP berdasar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang tahun 1949
Yang kelima, menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Masuk di pembahasan objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sasaran pengaturan hukum, menjadi pokok hubungan hukum, dan dapat dimiliki serta dikuasai oleh subjek hukum, manusia atau badan hukum, yang umumnya meliputi benda berwujud atau tidak berwujud, dan hak-haknya lain, dan yang menjadi sasaran dan kewajiban hukum yaitu sesuatu yang memiliki, digunakan, dan dinikmati manfaatnya oleh subjek hukum. Jenis-jenis hukum. 1. Benda material dan imaterial, benda berwujud, rumah, mobil, dan tanah, dan benda berwujud, saham dan cipta merek dagangan. 2. Hak milik pakaian, hak cipta, dan hak waris. 3. Perbuatan, jasa, pekerjaan antara kerja, jasa, konsulatif. 4. Kekayaan dan non-kekayaan, uang, barang, dagangan, karya intelektual, reputasi. Kita masuk di pembahasan hubungan hukum. Ya, hubungan hukum adalah hubungan antara dua orang yang atau badan hukum, subjek hukum yang diatur oleh hukum dan menimbulkan hak-hak serta kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum, dan hak kebolehan untuk menuntut atau berbuat, dan kewajiban seharusnya untuk melakukan sesuatu yang saling berhadapan, di mana pemenuhan kewajiban oleh satu pihak merupakan hak bagi pihak lain. Unsur-unsur hubungan hukum. 1. Ada subjek hukum, pihak yang berhubungan, manusia maupun badan hukum. 2. Ada objek hukum, sesuatu yang dipersoalkan, benda, hak, perbuatan. 3. Ada aturan hukum dasar yang mengatur kontrak normal hukum. 3. Adanya hak dan kewajiban. Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berhubungan dan berhadapan. Jenis-jenis hubungan hukum. 1. Hubungan hukum publik. Definisi hubungan antara individu badan dengan negara yang punya kewenangan memaksa ciri, yang diatur oleh hukum publik, hukum tata negara, administrasi. Contoh, warga negara wajib bayar pajak, hak pilih dalam pemilu, tindak pidana pencurian, korupsi. 2. Hubungan hukum. Definisi hubungan antara individu dengan individu lain, badan hukum dengan individu ciri, diatur oleh hukum perdata. Contoh, kontrak jual beli, perjanjian sewa rumah, dan perjanjian kerja. 3. Hubungan hukum perdata, hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta benda dan kekeluargaan. Contoh, perkawinan, waris, perjanjian utang, piutang. 4. Hubungan hukum perdata, kebendaan, hak atas benda dan barang berwujud maupun tak berwujud. Contoh, hak milik tanah, hak sewa, dan hak cipta, hak merek. 5. Dan hubungan hukum perdata, perikatan dan kewajiban yang lahir dari perjanjian undang-undang. Contoh, kontrak kerja, perjanjian jasa pinjam meminjam. Ya, kesimpulannya. 1. Subjek hukum adalah pihak yang berhak dan berkewajiban dalam hukum, baik individu, manusia, maupun badan hukum, koperasi, organisasi negara. 2. Hukum adalah segala sesuatu yang menjadi kepentingan, hak, atau kewajiban subjek hukum, misalnya benda, jasa, hak milik, dan kekayaan intelektual maupun hak pribadi. 3. Hubungan hukum adalah ikatan hak dan kewajiban yang timbul antara subjek hukum mengenai subjek objek hukum, dilindungi dan diatur oleh hukum. Dan terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Mohon dan kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.